Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku ya. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah ya. Pembelajaran ke-1 ya. Di pembelajaran ke-1 kita akan mempelajari tentang kewajiban kalian selama di rumah ya. Kewajiban selama di rumah itu apa aja sih? Mari kita pelajari ya anak-anak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sudah siapkah untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, marilah kita mulai pembelajarannya dengan penuh semangat ya anak-anak. Di pembelajaran ke-1 ini, ayo amati gambar berikut. Buatlah pertanyaan tentang gambar ya. Gambar tersebut menunjukkan sebuah keluarga ya, satu ayah, ibu, dan satu orang anak ya. Lakukan dengan teman di sebelahmu ya. Jadi membuat pertanyaan sesuai dengan gambar di bawah ini ya. Lakukan dengan teman di sebelahmu ya. Jadi kalian membuat pertanyaan ya. Selanjutnya, ayo bacalah dengan suara senyap ya. Judul bacaannya, kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban. Setiap anak, kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Selanjutnya, perhatikan teks kasih sayang di rumah. Garis bawahilah kalimat saran yang kamu temukan. Lalu, bacalah dengan nyaring ya. Tentu tadi di bacaan yang sudah kalian baca terdapat kalimat saran ya. Kalimat saran nih. Lalu kalian nanti
digarisbawahi, kemudian bacakan dengan nyaring hasil yang tadi digarisbawahi ya. Nah, sekarang ayo menulis. Bacalah hak-hak yang didapat Siti pada tabel di bawah ini. Tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Nah, di sini hak Siti yang pertama adalah mendapat kasih sayang dari ayah ibu. Nah, kemudian saran yang menunjukkan kewajibannya adalah sayangilah ayah ibumu. Kemudian hak Siti yang kedua adalah mendapat perawatan ayah ibu. Nah, di sini contoh sarannya adalah rawatlah ayah dan ibumu. Nah, itu contoh sarannya ya. Kemudian mendapat waktu bermain bersama ayah ibu. Nah, apa sarannya? Nah, sarannya di sini luangkanlah waktumu untuk kedua orang tuamu ya. Nah, selanjutnya dapat bercerita kepada ayah ibu. Nah, sarannya terbukalah terhadap ayah ibumu. Nah, itu contoh sarannya. Nah, selanjutnya mendapat perhatian ayah ibu saat belajar ya. Nah, sarannya yaitu berusahalah membahagiakan kedua orang tuamu ya. Nah, itu contoh sarannya. Nah, ini adalah salah contoh ya. Nanti kalian bisa mencari saran yang lain. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Kemudian ayo berlatih. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Nah, jadi yang ditanyakan adalah berapa hari Siti belajar di sekolahnya, kemudian berapa hari Siti belajar di rumah bersama orang tuanya. Nah, jadi ada belajar di rumah dan ada belajar di sekolah ya. Nah, di sini amati contoh kemungkinan berikut ini. Tuliskan 5 kemungkinan lain di bawah contoh. Nah, di sini jumlah hari belajarnya yaitu 365 hari ya. Nah, yang pertama hari belajar di sekolah, yang kedua hari belajar di rumah ya. Nah, nanti kalian cari angka yang jumlahnya yaitu harus mendapatkan 365 ya. Nah, mencari kemungkinan angka tentang hari belajar di sekolah Siti dan hari belajar di rumah Siti ya. Nah, di sini sudah dikasih contoh 240 ditambah 125 ya. Nah, jadi jumlahnya yaitu 365. Nah, yang ketiga 220 ditambah 145 ya. Nah, jumlahnya sama 365. Kemudian 200 ditambah 165. Nah, jumlahnya juga sama 365 ya. Nah, yang terakhir 180 ditambah
185. Nah, hasilnya tetap 365 hari ya. Nah, itu contohnya. Kemudian ayo mencoba amati kembali cerita tentang hari belajar Siti. Tentukanlah jumlah hari belajar yang berbeda. Lalu tentukan banyak hari belajar Siti di sekolah dan di rumah. Nah, nanti kalian coba belajar di rumah mencari kemungkinan angka ya yang jumlahnya itu harus mendapatkan 365 ya. Nah, ini hanya sekedar contoh, nanti kalian bisa cari sendiri jumlah hari belajar semuanya berapa. Nah, nanti hari belajar di sekolahnya berapa dan hari belajar di rumahnya berapa. Jadi nanti jumlahnya harus sama seperti jumlah hari belajar ya. Nah, ini di sini contohnya 200 ditambah 145 ya. Yang kedua 195 ditambah 170. Yang ketiga 180 ditambah 185. Yang keempat 175 ditambah 190 ya. Nah, yang kelima yaitu 160 ditambah 205. Nah, itu contoh kemungkinan hari belajarnya ya. Nah, anak-anak, cukup sekian untuk belajar hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti ya. Nah, sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara komentar, like atau jempol, dan subscribe ya, supaya channel ini lebih berkembang lagi. Silakan kalian dukung ya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.